Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di bulan April ini sudah mulai banyak laporan income statement tahun 2024 dari beberapa emiten di pasar saham Indonesia. Kita lanjutkan untuk review income statement melalui Sankey diagram untuk saham-saham Bank Pembangunan Daerah yang listing di ISG ya, Bapak Ibu. Jadi kita selain nanti kita akan melihat income statement dari Sankey diagram, kita akan juga melihat Wyckoff-nya, volume price analysis, rotasi bintang, foreign flow, dan correlation. Terakhir mereka akan kita adu korelasi mereka dan volatilitas mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, ini dulu Bank Pembangunan Daerah ini BJBR termasuk favorit ya. Mereka rutin kasih dividen, pemerintah daerahnya kan butuh dividennya. Terus mereka duitnya jelas ya dari pembangunan daerah kalau aktif daerahnya pajaknya tinggi, duitnya banyak ya gitu. Yang listing baru BJBR dan BJTM. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Disclaimer dulu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Bapak Ibu, saya ini trader menggunakan Sankey diagram untuk simplifikasi saja dan visualisasi. Karena kadang-kadang saya tidak terlalu penting detail-detailnya Bapak Ibu. Saya cuma perlu tahu bahwa kalau saya sebagai trader memilih saham ini, dia itu perusahaannya tetap memberikan net profit yang bagus. Kalau bisa di atas 1 triliun. Kalaupun tidak bisa, kalau dia growing company, dia bertumbuh. Itu yang penting. Dia lebih tinggi dari tahun lalu. Itu penting untuk melihat, oh ini ada harapan dari saham ini. Lalu setelah kita tidak salah pilih sahamnya, barangnya kita tidak salah pilih, baru kita entry lewat technical. Saya tidak pernah membeli saham melalui laporan keuangan ya Bapak Ibu, karena itu sering terjadi jebakan Batman. Sahamnya sudah naik tinggi, laporan keuangannya untuk misalnya full year 2004 baru udah keluarnya di bulan April, tapi sahamnya sudah naik dari Januari. Ini kadang-kadang ada bukan orang dalam, nggak bisa juga. Ada sekelompok orang yang mungkin sudah tahu memprediksi atau sudah dapat informasi, insider atau apapun namanya, dia sudah masuk dulu. Begitu laporan keuangan keluar, harga sudah tinggi. Itu yang saya tidak suka ya. Jadi kadang-kadang kita kena jebak, makanya masuknya harus pakai technical analysis. Berdasarkan pengalaman saya ya. Oke, disclaimer on, Tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu. Nanti kalau ada beda-beda sedikit, angkanya 1 miliar di belakang atau koma-komanya beda, harap maklum ya Bapak Ibu. Yang penting saya perlu melihat dia nih top line-nya, revenue-nya bagus nggak, meningkat nggak dari tahun lalu, atau nanti di bottom line-nya net income-nya besar nggak, meningkat nggak dari tahun lalu. Itu aja yang penting ya. Kadang-kadang kan accounting ini tricky ya. Dia ada goodwill, dia ada penjualan ini, penjualan itu, tiba-tiba gede. Itu harus dilihat lebih detail. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, karena kita trader, wajib punya trading plan dan wajib punya trading plan money management. Saya ingatkan kalau Bapak dan Ibu trader, wajib punya trading plan dan wajib pasang stop loss. Itu saja. Nanti Sankey diagram kita akan akses melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Kita akan lihat untuk yang full year-nya saja. Untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa join untuk channelnya. Ada juga grup diskusi. Di situ kadang-kadang seperti kemarin pas hari terakhir kemarin ramai juga yang diskusi, yang postingan-postingan di sana didiskusikannya Bapak Ibu. Silakan, ada linknya ada di deskripsi video. Sosial medianya silakan di-follow, insya Allah akan saya follow back. Oke, mari kita lihat dulu Bapak Ibu, sentimennya di tahun 2024 apa? Umumnya, secara umumnya, karena yang listing itu cuma 2 setahu saya. Maaf kalau saya salah ya, karena memang yang muncul-munculan itu cuma 2. Oke, secara umum, sentimen di tahun 2024 ini positif ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di daerah juga stabil, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Pemerintah juga mendukung, dana alokasi daerah juga ada dikelola dengan baik. Gubernurnya pertumbuhannya oleh pemerintahnya lancar-lancar saja. Oke, dan peningkatan teknologi digital. Jadi Bank BJBR misalnya dia sudah punya aplikasi juga, Bank Jawa Timur juga mungkin sudah adopsi ya. Bapak Ibu saya kurang paham juga detailnya, tapi beginilah informasinya kalau kita cari. Sentimen positif ya, banyak BPD yang mencatatkan pertumbuhan laba walau tidak semuanya listing ya.
kadang-kadang mereka ini misalnya Bank BJBR nih dia anchor di bank mana gitu ya. Jadi maksudnya sister atau apa menjadi brothernya, berarti eh, abang pertamanya untuk membantu peningkatan performa bank daerah. Jadi mereka ada kerjasama juga. Misalnya Bank Jawa Timur nih, dia laba bersihnya lumayan 1,29 triliun. Nanti kita akan lihat detail dan penyaluran kreditnya cukup besar juga. Berarti pertumbuhannya juga meningkat di daerahnya. Ya ini adopsi digital mau tidak mau ya. Walaupun bank daerah mereka juga ada investasi dengan aplikasi digital. Mulai adopsi lah Bapak Ibu. Karena kan targetnya juga milenial atau Gen Z yang sudah terbiasa dengan aplikasi transparan, tidak repot lagi, apalagi pegawai-pegawainya banyak yang muda-muda juga. Enaknya mereka ini kan pegawai daerah kalau nggak salah itu gajinya ambilnya di Bank Pembangunan Daerah ya, walaupun belum tentu bisa jadi mereka juga punya di bank umum lainnya. Umumnya Bank Pembangunan Daerah Bank Buku 3 ya Bapak Ibu. Oke, negatifnya, nah ini ada negatif yang terutama di Bank Jawa Barat ya, sentimennya negatif, terjadi aksi jual kemarin besar-besaran, diskon ya, setelah Dirut dan Corporate Sekretariat terjerat kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Ini merembet juga ke mantan gubernurnya. Tentu fluktuasi inflasi dan suku bunganya sentimen negatif ya, karena kan mereka ini umumnya lebih tinggi suku bunganya yang ditawarkan untuk menarik pihak ketiga, maka persaingan yang ketat ya. Kalau dibanding dengan bank umum buku 4, tentu mereka harus memberikan tawaran yang lebih kalau dari deposito dan sebagainya. Tadi lebih mahal. Detail-detailnya nanti Bapak Ibu bisa pelajarin lah. Tapi memang spesifik nih Bank Pembangunan Daerah karena dia kan dananya yang berputar tuh dari Pemda cukup besar juga ya. Dan pemilik sahamnya biasanya Pemda juga. Oke ya Bapak Ibu. Nanti kita akan akses dengan Sankey diagram perintahnya di Telegram bot, Bapak Ibu bisa akses. Perintahnya adalah SKF, lalu BJPR atau BJTM ya contohnya, nanti dia akan memberikan Sankey diagram. Tutorialnya jangan lupa untuk ditonton. Informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as bisnis kita batch 38 sudah 7 orang. Batch 39 masih ada 2. Dan mungkin mulai hari ini untuk workshop level advance mulai saya tawarkan. Karena sudah ada yang mendaftar alumni yang sebelumnya. Mereka sudah mendaftar untuk workshop volume price analysis level advance. Ya, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop atau mendaftar untuk workshop trading as business batch 38 atau batch 9, nanti akan saya kirimkan email menawarkan silahkan kalau mau lanjut untuk mempelajari volume price analysis dan Wyckoff method. Kalau mau langsung bisa? Tidak bisa Bapak Ibu. Ini workshopnya murah meriah, ilmunya terpakai. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bisa tanya testimoni. Itu kalau workshopnya memang saya tidak mencari profit terlalu besar ya Bapak Ibu. Karena saya marketingnya, saya yang ngajar, saya yang siapin, saya yang punya hobi, saya senang bertemu orang, itu saja. Oke, nah jangan lupa ini ada weekly stock analysis ya untuk hari alat yang saham yang muncul hari Senin tanggal 21 sampai hari Kamis tanggal 24, kita akan bahas nanti besok ya, besok. Jadi Bapak Ibu setelah nonton video ini nanti di bagian deskripsi video saya akan lampirkan link ini, jangan lupa voting ya Bapak Ibu, voting. Siapa tahu Bapak Ibu punya Antam atau punya yang banyak pilihan, sementara saya lihat MBMA, HMSP kemarin juga bagus, BBTN mungkin. Ya, bisa nanti Bapak Ibu pilih nanti yang 5 terbanyak akan kita bahas dengan Wyckoff secara detail dan volume price analysis. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Untuk voting, Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Ini ada ya, Bapak Ibu. Kita silakan pilih nanti Bapak Ibu. 134 suara kita akan bahas besok. Nah, kita akan lakukan analisa untuk Bank BJBR dulu sesuai dengan abjad ya Bapak Ibu. Kita mulai dengan perintah SKF BJBR untuk melihat income statement tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini adalah Sankey diagram untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten namanya.
full year 2024. Kalau nggak salah mereka mau bagi dividennya mungkin Senin ya, atau ex-date-nya kapan? Tolong komentar, nanti saya lupa pula. Oke, kita langsung lihat Bapak Ibu di top line-nya. Di top line artinya revenue-nya, di bagian atasnya laporan keuangan itu revenue-nya ada 15,8 triliun. Oke, ini meningkat 11% dibanding tahun lalu ya, walaupun dia terkena sentimen negatif karena adanya kasus iklan itu, tapi revenue-nya dia meningkat 11% dari tahun lalu, top line-nya. Dan mereka cost of revenue-nya 9,24 ya, ini CAPEX ya Bapak Ibu. Cost of revenue ini 29,29% meningkat. Cost of the goods sold lah istilahnya. Nah, setelah dikurangi dari revenue kurang cost-nya, cost of revenue, maka dia ada gross profit sebesar 6,6 triliun. Turun pula ya Bapak Ibu karena memang cost-nya of revenue meningkat. Dari gross profit ini, 6,6 triliun ini, mereka mengeluarkan OPEX sebesar 4,8 triliun. Ini sudah turun 1% dibanding tahun lalu. Dan memberikan operating profit-nya 1,7 triliun. Ini turun dibanding tahun lalu. Turun sebesar 17% year on year. Nah, operating profit ini Bapak Ibu, dia ternyata ada non-operating income. Oke. Ada 9 miliar. Ini pokoknya bukan OPEX aja ya, entah apa Bapak Ibu, saya juga tidak tahu, mungkin join apa income pokoknya yang bukan mereka operasikan. Dan 1,775 ditambah 9 miliar maka menjadi 1,784 triliun ya. Jadi ada peningkatan sedikit, dan tapi ini sudah turun 16% dibanding tahun lalu. Oke. Dari 1,7 triliun ini Bapak Ibu, dia bayar tax 329 miliar. Turun pajak untuk negaranya minus 26%, dan net profitnya tersisa 1,45 triliun. Turun 13%. Tetap dia memberikan net profit 1,4 triliun ya, lumayan walaupun turun. Ya, kita mudah-mudahan performanya lebih baik lah tahun depan Bapak Ibu. Itu dia. Mari kita lihat teknikalnya. Kita mulai dengan Speedo BJBR. Dulu ini favorit Bapak Ibu, rajin sekali. BJBR sekarang berada di posisi extreme greed. Dia mau dividen, mungkin ex-date ya Bapak Ibu. Senin bisa turun ini ya. Tapi apapun itu terbacanya sudah ekstrim. Secara teori kalau sudah ekstrim itu terlalu greedy, naiknya terlalu kencang nih. Mau dividen mungkin. Nah, nanti mungkin ada dividen trap, hati-hati ya Bapak Ibu, karena faktanya sudah extreme greed. Kita cek dengan star BJBR. Sayangnya BJBR ini sudah dikeluarkan dari Kompas 100 karena memang sepertinya performanya kurang baik ya Bapak Ibu. Dan ini BJBR kalau lihat rotasi sahamnya relatif terhadap komposit yang kemarin naik, dia tetap juga meningkat, berada di zona greed ya, tapi sudah rentan ya Bapak Ibu. Hati-hati dia berbelok, kalau supply-nya masuk dia akan menuju fear. Baik, kita lihat struktur besarnya VPA monthly. Bapak Ibu nanti belajar Wyckoff-nya, kita perlu melihat struktur besar ya. VPA monthly BJBR. Oke. BJBR kalau kita lihat suka nggak suka, struktur besarnya mungkin sudah selesai. Jadi ini ada fase akumulasi, ini ada marking up 2017 jaya-jayanya ya. Baru distribusi, marking down, pandemic, marking up, distribusi, marking down lagi. Kalaupun dia naik Bapak Ibu, ini biasanya bottoming ada demand zone. Dari tanah kembali ke tanah, dari demand kembali ke demand. Nah, dia akan naik. Tapi mungkin dia tertahan di 1400, udah cukup lah itu Bapak Ibu ya. Karena ini banyak yang nyangkut nih. Kita lihat. Banyak supply ya. Nah, ini mulai ada peningkatan volume ya. Tahu dari mana? Kita lihat VBP monthly BJBR ya. Ini untuk acuan bahwa setinggi-tingginya naik kemana sih kalau Wyckoff struktur sudah besar? Iya, sampai sinilah. Oh, ini demand zone-nya kuat ini ya. Pantasan dia rebound. Ya ini harusnya ada demand nggak kelihatan. Pakai weekly mungkin nanti ya. VPA weekly BJBR, kita lihat weekly-nya. Karena terpengaruh oleh tahun-tahun sebelumnya. Oh, nggak kelihatan juga. Oke. Kalau kita lihat weekly-nya, Bapak Ibu, sinyalnya lah effort to rise bullish sign. Ya.
volumenya sangat besar, tapi dia ada churn. Nah, mulai naik-naik. Ada yang profit taking kemarin, hati-hati. Kalau dia naik, ini artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Tapi kalau dia kena supply zone, supply-nya akan masuk. Ini ciri-cirinya. Tahu dari mana? Bapak Ibu lihat VBP Weekly BJBR. Itu kalau besok dia sudah kebetulan sudah ekstrim weekly-nya ya. Terus dia kena supply zone, nih supply zone. Yang dari sini tarik ke atas. Nah, ini supply semua. Kalau dia naik lagi itu akan memancing supply untuk masuk. Ini ya Bapak Ibu supply ini. Ya, ini supply. Jadi dia bisa turun. Nah, apalagi pas dengan CUM ya kalau nggak salah XDate. Jadi kalaupun dia ini ya, ini dulu harus dilewatin Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah lihat ini adalah supply zone. Orang-orang banyak nyangkut di situ. Lalu kalau setinggi-tingginya, ya paling tinggi di sini lah. Ini ada sell mother candle yang sudah dites. Ini juga kena di sini, jual lah dulu Bapak Ibu. Kita nggak usah mulu-mulu 1200 nih, jual dulu karena ini supply. Jadi sini kalau dia jebol keluar 25% keluar, ini mungkin 50% keluar, di sini mungkin 50% keluar. Sisanya lihat profit run. Setinggi-tingginya menurut saya kena 1400 udahlah, bisa 100% jual di sana. Sekarang kita lihat VPA BJBR. Lihat daily-nya. Iya, Bapak Ibu. Ya, jadi sudah ada sinyal exit ya. Ini stepping out, dia keluar. Ini ada supply dan volumenya meningkat memang. Kalau besok turun ke bawah, mudah-mudahan dia tertahan di sini. Ini karena menjadi demand sekarang ya. Menjadi demand ini. Di atasnya ada supply, di bawahnya menjadi demand. Dia mengatakan high volume down bar after up move karena dia indikasi supply ya. Jadi dia mengatakan di atas ini ada supply and demand. Jadi yang jelas menjadi supply lah karena supply di atas ya. Oke, jadi ini sejak kasus itu ya dia dibuang. Tapi recover lagi karena kan orang panik ya. Sekarang kita lihat foreign flow BJBR. Bagaimana asing di BJBR? Berikut ini chart foreign flow untuk BJBR. Kita lihat Bapak Ibu, asingnya stay di sini dan ada korelasi. Begitu ada kasus, dia langsung asingnya buang barang besar ya. Masuknya juga tidak ada, sahamnya naik. Berarti lokal ini Bapak Ibu. Yang ngangkat ini adalah lokal berarti ya. Ya karena asingnya keluar, sahamnya tetap naik ya. Supply meningkat tapi saham tetap naik, berarti ada demand dari lokal. Baik, itu untuk BJBR. Nanti Bapak Ibu tunggu sampai selesai bagian terakhir, kita akan adu volatilitas dan korelasinya. Sekarang kita lanjut untuk sengketa diagram Bank Jawa Timur dengan perintah SQF BJTM. Oke, tadi kita lihat BJBR sudah, sekarang kita lihat Bank Jawa Timur. Di top line-nya Bapak Ibu, revenue-nya 8,3 triliun, meningkat 14%. Ya sedikit lebih besar memang BJBR-nya dari ininya. Cost of revenue-nya 2,6 triliun, meningkat 15%. Lalu gross profit-nya 5,7. Gross profit-nya meningkat ya Bapak Ibu. Gross profit-nya meningkat 14% dibanding tahun lalu. Tapi sayangnya operating expense-nya sebesar 4 triliun ini meningkat 28%. Jadi memberikan sisa operating profit 1,6 triliun. Ini sudah turun Bapak Ibu 11% dibanding tahun lalu. Hampir sama juga ya gejalanya dengan BJBR ya Bapak Ibu. Turun juga operating profitnya. Non operating income 26 miliar ya. Jadi lebih besar nih. Nggak tahu nih apa ya Bapak Ibu. Sudah turun dari tahun lalu. Lalu ada income before tax. Jadi 1657 ditambah 26 ini Bapak Ibu. Sisanya adalah menjadi karena dia bertambah ya. Jadi lebih besar income before tax-nya karena ada tambahan non-operating income 1,683 triliun ya. Ini turun dari tahun lalu. Lalu dia bayar pajak 387 miliar. Turun pajaknya 9%. Dan sisa net profitnya 1,296 triliun. Ini turun dibanding tahun lalu 12 tadi. Kalau kita lihat BJBR dan BJTM, Jawa Timur dan Jawa Barat, ini bank pembangunan daerahnya, terjadi penurunan di bottom line-nya, net profitnya turunnya. Tapi masih kita 1, sekian triliun. Mudah-mudahan performanya tahun depan lebih bagus karena kan pemerintah barunya mulai terbentuk ya Bapak Ibu.
Sekarang kita lihat Jawa Barat, gubernurnya coba membenahi, ya walaupun Jawa Timur masih tetap ya gubernurnya. Oke, jadi kalau lihat dua-dua ini ya performa yang sama karena mungkin kondisi pemilu daerah, pemilu kada, lalu pemerintah gubernurnya sudah ganti baru, lalu kalau kita lihat memang secara value-nya BJBR agak besar korporasinya ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibandingkan lagi. Tapi masih 1 sekian triliun netnya di bottom line. Sekarang kita adu aja. Kita mulai dengan portfolio volatility map, mulai BJBR dan BJTM. Kayaknya mereka mau bagi dividen juga nih. BJTM kapan ya? Kita lihat volatilitasnya. Ya, mereka nggak bergerak jauh-jauh ya Bapak Ibu. Mereka berada di sekitaran di bawah 4 volatilitasnya. BJPR ada peningkatan di dalam 12 bulan karena tadi kita lihat BCTM belum. Maaf. Oh iya, belum BCF. Kita belum. Maaf ya. Nanti kita ulang. Kita lihat dulu Speedo. Udah pengen cepat-cepat aja ya BJTM. Speedo BJTM, siapa tahu Bapak Ibu pegang BJTM. Ya kalau BJTM masih zona grid, beda dengan BJBR, dia ekstrim karena ada dividennya. Kita cek dengan Star BJTM. Star BJTM. Ini rotasi sahamnya Bapak Ibu bisa cek weekly. Ya. BJTM, sayangnya dia supply-nya kelihatan masuk menuju fear ya. Fear-nya masuk ini Bapak Ibu. Relatif terhadap komposisi yang menguat, dia melemah. Beda dengan BJTM yang ada penguatan, tapi walaupun udah mulai melemah, BJBR ya. Ini BJTM kelihatan fear-nya masuk nih Bapak Ibu. Terjadi pelemahan. Kita cek dengan VPA monthly BJTM. Kita harus lihat struktur besarnya. Struktur besarnya pakai chart monthly ya. Wyckoff-nya. Oh iya, dia kalau lihat ini mah marking up, ini distribusi, ini marking down-nya. Dia sempat turun dulu. Second chance-nya dia puncak-puncakkan untuk mengambil yang nyangkut di atas ini banyak, baru dia turun lagi. Ini kalau kita lihat masih bisa turun sedikit sampai sini ya. Masih bisa turun sedikit. Karena demand-nya ada di sini, demand-nya ada di sini. Ini yang buat naik, ini buat naik. Kalaupun dia turun, turun. Karena volume-nya juga segini-segini aja masih bisa turun ya Bapak Ibu. Oke, jadi waspadai kalau BCTM ini masih bisa turun. Walaupun dia katakan possible downtrend. End of downtrend ya. Kita cek dengan VPA weekly BJTM. Oke, ini BJTM masih downtrend Bapak Ibu. Dividennya kapan ini ya? Turun. Nah, dia naik ke atas, di sini ada supply. Kalau weekly-nya supply-nya banyak, dia turun lagi. Mungkin membentuk double top. Paling enak adalah dia naik dulu, supply-nya keluar, dia turun, ngambil demand, baru dia naik lagi. Low, high, high, low, higher, high. Itu yang, karena ini supply-nya kuat ini Bapak Ibu. Kita lihat, VBP weekly BJTM. Untuk melihat sekarang kalau dia kena supply itu bisa exit. Ini supply-nya Bapak Ibu ya. Ini supply zone. Jadi kalau dia kena ke atas akan turun, mudah-mudahan mantul. Jadi kita punya low, high, high, low, higher, high. Oke, kita lihat dengan daily VPA BJTM. Oh, di daily-nya lumayan ini Bapak Ibu ya. Ini redistribusi ya. Marking down tidak memberikan second chance to sell. Selling climax, auto reaction second. Double bottom. Naik, tes dulu low, high, high, low. Ini the best time for buying. Nah, ini kalau udah turun, ambilnya pas di garis-garis ini nih. Yang biru yang di break, tunggu di bawah. Ya. Atau tunggu di gap. Ya, ini beli 1 lot, 2 lot, 3 lot. Nah, ini baru 10 lot lah yang di gap ini. Mudah-mudahan dia turun, naik ya. Stop loss-nya di bawah inilah. Kalau mau stopping volume juga bisa. Tapi ini ada gap ya Bapak Ibu. Dia bisa turun ke bawah. Tadi saya pikir dia akan kuat karena dites sekali 2 kali. Cuman ada gap. Target jual inilah. Di antara rentang ini. Jadi mulai di sini cicil-cicil jual ke atas. Itu saya yang bisa lah kalau untuk BJTM Bapak Ibu ya. Kita foreign flow. PIF BJTM. Bagaimana foreign flow untuk BJTM? Sama seperti BJBR.
Di BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, asingnya keluar. Mungkin mereka melihat, wah ini berat ini ya. Pemerintah daerahnya hingga dia memilih keluar. Ya, di perbankan lain juga sampainya keluar juga ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini dari hari ini sampai dalam sehari asingnya masih keluar. Sahamnya Satway, tapi asing keluar terus besar sekali dalam 4 hari terakhir. Jadi mungkin kalau ada kenaikan itu lokal kesimpulannya. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita ulang lagi tadi portfolio volatility map BJBR dan BJTM. Kita tadi sudah intip sedikit, udah keluar bahwa mereka ngumpul ya. Kalau kita lihat dalam 12 bulan BJBR-nya sudah profit di atas komposit relatif, walaupun negatif ya maksud saya, sudah outperform di atas komposit dan BJTM, walaupun dia daily average return-nya masih negatif. Bentuk volatilitasnya nggak jauh berbeda mereka ini dalam 1 tahun terakhir. Kita cek dengan portfolio correlation map BJBR dan BJTM. Mari kita lihat bagaimana korelasi mereka. Tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau pegang BJBR jangan beli BJTM, kalau pegang BJTM jangan beli BJBR. Karena kalau turun barang, kalau naiknya barang berbahaya. Jadi portofolio kalau dia sentimennya negatif seperti sekarang, portofolio Bapak Ibu tuh merahnya dalam sekali, dua-duanya gitu. Lebih bagus BJTM-nya Bank Pembangunan Daerah kalau punya satu saja, sisanya mungkin Bank Buku 4 atau Bank Buku 3 mungkin agak berbeda. Tinggal dicek aja korelasinya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk adu duel income statement Bank Pembangunan Daerah yang listing di IDX yaitu BJBR dan BJTM. Insya Allah kita akan bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Channelnya juga di subscribe. Bapak Ibu bisa akses nanti lakukan sendiri untuk Sankey diagram BJBR, BJTM maupun saham-saham lainnya di Telegram bot DL Kuan. Silahkan akses saja. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.